Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi. Bapak Ibu silakan, kita bebas Pak untuk semua Pak, silakan yang mau bergabung bersama dengan kita. Ibu Bapak silakan di depan Pak, masih kosong. Kita untuk semua pri, bukan hanya untuk kita bukan kepada pihak satu persatu, ini untuk semua. Silahkan bagi semua pengunjung AP yang ingin duduk, mohon maaf bukan monopoli. Memang kami sediakan untuk di dalam agar Bapak Ibu semua bisa mengikut serta dan menikmati hiburan yang kami sajikan. Rekan-rekan semua, perkenalkan kembali lagi bersama saya Langga Kusuma di acara Gebiar Hudcast yang kelima. Hari ini kita akan mengadakan talk show mengenai thalassemia. Bagaimana thalassemia, kemudian bagaimana pencegahannya, bagaimana pokoknya mah kita akan belajar lengkap tentang thalassemia bersama dengan Teh Mala dan Teh Nenden. Maka dari itu saya undang Teh Mala dan Teh Nenden untuk dia ke atas panggung. Teman-teman silahkan berikan tepuk tangan yang luar biasa. Oke, terima kasih ya. Oke, Teteh. Teh Mala di mana Teh? Oke, Teh Nenden. Siap, luar biasa. Silakan duduk Teh. Buka aja Teh. Ya teman-teman, di sebelah kiri saya ini saya perkenalkan, ini Teh Mala. Sambil lihat ke depan Teh, karena audiensnya di depan Teh. Teh Mala, wakil ketua Popti ya Teh, atau mau dipanggilnya apa? Mala aja. Mala aja ya, sambil lihat ke depan Teh. Siap, jadi ini perdana mungkin ya Teh ya. Ya kita jadi kayak akuarium, jadi tonton banyak orang ya. Jadi Teh Mala ini panggilnya Teh Mala atau Mama Idan? Kalau anak-anak thalassemia manggilnya Mama Idan. Mama Idan. Teh mic-nya bisa lebih atas. Oke. Mama Idan ya, oke kita panggil juga Mama Idan ya. Mama Idan, wakil ketua Popti. Iya. Oke, Popti itu apa Teh? Perhimpunan Orang Tua Penyandang Thalassemia. Oke, jadi kita Jadi khusus perhimpunan orang tuanya aja. Oke, orang tuanya saja. Siap. Kemudian di sebelah kanan saya itu ada Teh Nenden ya Teh? Iya betul. Oke, Teh Nenden dipanggil Teh Nenden juga? Iya. Siap. Kalau Teteh tinggal di mana Teh rumahnya Teh? Di Tanjung Sari. Tanjung Sari ya, luar biasa. Jadi Teh Nenden ini kalau bahasa nyamanya nih sebagai apa Teh? Sebagai penyandang thalassemia. Penyandang thalassemia. Oke, jadi hari ini spesial untuk Popti dan penyandang thalassemia, kita akan sama-sama belajar untuk lebih tahu tentang thalassemia itu seperti apa. Bukan kurang lebih seperti itu ya Teh ya? Iya betul. Oke, siap. Kita kembali ke Teh Mala, mohon maaf ya, mic-nya hanya 2 jadi kita lempar-lemparan saja. Teh, kita ngobrol Teh. Kalau thalassemia itu sebetulnya apa Teh? Thalassemia itu kelainan sel darah merah. Itu diakibatkan dari genetik orang tua yang diturunkan kepada anaknya. Jadi dari lahir anak thalassemia itu memang udah kodratnya. Jadi untuk kalau secara umumnya itu kayak seperti pabrik pembuatan sel darah merahnya itu dari kodratnya sudah rusak. Jadi lahirnya pun dari seperti lahirnya, itu. iya memang udah kodrat. Jadi kenapa kita nggak pengen disebut penyakit, nggak disebut penderita, dan kita mah tidak menderita ya, lebih ke penyandang. Kalau orang mungkin maaf fisiknya tidak sempurna, kan disebut penyandang juga ya, yang fisik tidak sempurna. Kita memang fisik sempurna, tetapi memang di dalam tubuhnya itu pabrik darahnya itu, pembuatan sel darah merahnya itu udah cacat. Jadi kalau misalkan yang normal itu sel
sel darah merah akan hidup selama 120 hari, sekitar 4 bulan. Kalau anak talasemia itu sel darah merah paling ada yang 30 hari, ada yang 15 hari, ada yang 40 hari. Jadi enggak seperti normal. Nah, itu. Di sini memang perlu diketahui, alhamdulillah diundang di sini biar semua orang tahu bahwa sekarang di Kabupaten Sumedang tingkat talasemianya meningkat. Nah, itu disebabkan karena para orang tua atau calon pengantin tidak mengetahui mereka pembawa sifat. Itu kan. Jadi seolah-olah setelah ini baik dan pas calon pasangan kita oke-oke saja, akhirnya menikah dan ternyata dua-duanya adalah pembawa sifat. Oke, ini perlu teman-teman kita belajar lagi ya sama Teh Mala. Ada yang disebut dengan pembawa sifat, ada yang disebut Pengidap. pengidap. Berarti kalau pembawa sifat itu dia tidak menderita talasemia, tapi dia pembawa sifat talasemia. Iya, betul. Ada juga yang memang pengidap. Kalau pengidap itu dari lahir pun sudah mengidap talasemia. Iya. Oke. Kalau talasemia bertemu dengan talasemia maka akan talasemia lagi. Betul. Kalau yang pembawa sifat dan pembawa sifat bisa jadi talasemia, bisa jadi tidak. Iya. Oke, ini saya juga mempelajari ya. Iya. Gitu. Wajib tahu juga ya saya, karena memang ini ada di sekitar kita dan wajib menjadi salah satu acuan pembelajaran bagi saya pribadi. Terus juga teman-teman, tadinya kita sebetulnya dari kemarin, mohon maaf sangat telat sekali, jadi udah masuk hari kedua. Seharusnya memang dari hari pertama kami awalnya ingin menghadirkan koin cinta dari awal. Cuman ternyata dari Teh Mala dan teman-teman kami ingin berjuang sendiri. Kami ingin mandiri, jadi luar biasa sekali. Akhirnya kami berikan meja di sana, teman-teman. Itu ada namanya Sauridan. Itu adalah kelompok teman-teman ya yang penyandang talasemia yang sama-sama berjuang untuk bisa mandiri dan mengeluarkan berbagai macam produk. Nah, banyak produknya itu salah satunya ada di depan ini. Ini ada Sauridan, kemudian ini apa tuh? Coklat keranjang ya. Coklat keranjang, ada juga jahe merah, ada juga teri crispy original, ada juga ini apa teh? Itu kue, tapi macam-macam isinya. Jadi kombinasi. Oh, ini kombinasi ya. Ada juga cheese stick ya. Kemudian ini ada juga sleepwear. Sleepwear itu kalau bahasa kitanya daster mungkin ya. Baju tidur. Baju tidur ya, cuman keren itu sleepwear. Jadi teman-teman ini adalah produk dari saudara-saudara kita yang penyandang talasemia yang belajar mandiri, belajar berwirausaha, dan mereka menghadirkan berbagai macam solusi produk yang luar biasa keren. Teman-teman bisa dapatkan di Sauridan di sebelah barat di sana, bisa banyak pilihan juga. Plus juga kita juga membuat koin cinta bagi teman-teman semua yang ingin memberikan koin cinta, dipersilahkan, ada kotak di depan, silakan diisi. Terima kasih untuk semua rekan-rekan. Kita sekarang ke Teh. Mohon maaf Teh. Siap, agak sedikit dioper ya mic-nya ya, mohon maaf. Teh Nenden. Ya. Kalau boleh saya tahu Teh Nenden sekarang sebetulnya memang agak kurang sopan ya bertanya umur kepada perempuan. Tapi ini boleh nggak Teh? Iya, boleh. Boleh, siap. Mic-nya agak lebih atas Teh. Iya. Oke, Teh Nenden mohon maaf usianya berapa sekarang Teh? Alhamdulillah 30 tahun. 30 tahun ya, berarti lebih senior dibanding dengan saya 28, beliau 30. Berarti kelahiran 91 ya Teh ya? Iya, betul. 91, oke Teteh. Teteh berarti sejak lahir menyandang talasemia? Iya, sejak bayi usia 9 bulan. Sejak bayi, berarti memang ketahuannya dari bayi itu langsung Teh? Oke, jadi ketahuan talasemia itu langsung sejak dari bayi? Iya. Ya. Berarti, tapi mohon maaf Teh ini, kalau kita bicara tentang angka harapan hidup, talasemia tinggi atau sebetulnya kurang? Sebenarnya kurang. Dulu pernah ada yang bilang cuman sampai sekitar
20 tahunan, 20 nggak sampai juga sih. Terus ada yang bilang cuman paling cuman berapa tahun, berapa belas tahun sampai 20 tahunan udah paling titik akhir gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Mungkin tergantung lagi ke kualitas pengobatannya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang gitu. Selama 30 tahun teh berarti lama sekali berarti teh ya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Teh Nenden, luar biasa. Ya 30 kurang lebih mohon maaf 30 tahun menyandang thalassemia dan kan memang ini bakal seumur hidup mungkin teh. Iya. Oke. Kalau untuk thalassemia sebetulnya apa bedanya dengan penyakit sesuatu yang umum dengan yang lain mungkin teh? Gejalanya atau obatnya atau pemulihannya atau terapi seperti apa teh? Kalau thalassemia itu sebenarnya mirip-mirip sama anemia. Jadi gejalanya atau tanda-tandanya itu sama seperti anemia pada umumnya. Kayak pusing, terus ada 5L, lemas, lesu gitu. Ada beberapa yang memang gejalanya tuh disebut gejala anemia ya karena hampir sama. Cuman kalau anemia pada umumnya itu kan biasanya bisa sembuh dengan pemberian obat penambah darah, terus juga dibantu sama konsumsi makanan gitu. Tapi kalau untuk thalassemia sendiri itu hanya dengan transfusi darah itu bisa memperpanjang hidupnya hanya dengan transfusi darah rutin. Mulai dari 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, bahkan ada yang lebih dari 1 bulan, tergantung kondisinya masing-masing. Jadi thalassemia itu bergantung sama transfusi darah, nggak ada lagi selain itu. Jadi sampai sekarang itu mohon maaf untuk memperpanjang usia mungkin ya, berarti tergantung dari transfusi darah. Iya betul. Itu per 2 minggu? Ya 2 minggu atau 3 minggu sekali. 2 atau 3 minggu sekali para penyandang thalassemia itu wajib transfusi darah. Wajib. Kalau tidak melakukan transfusi darah apa yang terjadi? Kadar hemoglobin itu akan terus turun dan kalau tidak ditransfusi ya mungkin bisa sampai ke meninggal, kematian. Oke, kalau untuk berarti tidak ada cara lain selain dari transfusi darah? Tidak ada. Sebenarnya mungkin bukan menyembuhkan ya, tapi ada bukan program yang susum tulang belakang tuh. Jadi waktu anak saya juga sama kan thalassemia kan. Ketika saya mau ngobrol dengan profesor, saya bilang, "Prof, apakah tidak ada obat?" Karena saya yakin semua penyakit ada obatnya. Saya yakin. Saya cari ke sana ke sini, nggak ada obatnya. Itulah membedakan mana kodrat, mana penyakit. Kalau kodrat kan memang ciptaan Allah ya, kita semua tahu. Adapun ibu mau dicangkok anaknya sumsum tulang belakang. Salah satu metode. Cangkok sumsum tulang belakang. Kalau mau harus prepare dari sekarang dan anak harus usia di bawah 10 tahun. Kemudian saya bilang, berapa ya dok biayanya? Karena harus stay di luar negeri dan di Indonesia belum ada. Di kita harus stay di luar negeri dan di kita belum ada. Ya, jadi kalau kita mau cangkok sumsum tulang belakang itu kita nggak bisa bulan depan cangkok nih, nggak bisa. Jadi kita harus kontak dulu, itu mungkin nanti ada dokter dengan dokter dari kita. Terus kemudian mencari yang mau donor cangkoknya. Kemudian kita di sana stay 6 bulan, 1 tahun atau 6 bulan paling cepat di sana di luar negeri. Dan biayanya waktu tahun 2016 tuh sekitar 2M. 2M. Termasuk biaya tinggal? Enggak. Tinggal itu 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun. Sebelum operasi dan nanti ada sesudah operasi. Harus tinggal lagi di sana? Iya, karena kan harus bolak-balik ke rumah sakit konsul. Dan itu hasilnya 50-50.
tidak menjamin juga akan sembuh. Iya. Kalaupun katanya berhasil, nilai keberhasilan itu hanya diukurnya gini. Misalkan anak saya transfusi 2 minggu sekali. Mungkin dengan setelah cangkok bisa transfusinya 6 bulan sekali, bisa setahun sekali. Jadi lebih panjang. Tapi itu 50-50. Dan yang saya tahu yang terbaru info yang kemarin-kemarin lagi rame, yang kemarin sempat ke Hong Kong ya, di Hong Kong habis berapa 4 M ya kemarin itu meninggal. Jadi kalau buat saya pribadi dengan anak-anak, kita terima ikhlas, nikmati, syukuri, gitu loh. Ada orang yang menerima kita, sayang sama kita, alhamdulillah. Selebihnya masing-masing. Jadi memang kita tuh jangan hidup yang sedih-sedih. Ini kodrat dan ini tidak menular, tidak merugikan orang. Kita ini yakin Allah memberikan ini berarti kita spesial, itu aja. Siap, luar biasa teh. Jadi memang teman-teman di panggung ini ya ada yang memang mohon maaf pembawa sifat mungkin ya teh, dari pembawa sifat dan juga ada yang memang penyandang mungkin teh ya. Berarti kan artinya dua-duanya memang tidak ada yang mengharapkan. Berarti tahu-tahu diponis talasemi mungkin gitu teh awalnya. Iya, tahu. Tahu-tahu talasemi dan mau tidak mau per 2 minggu sampai 3 minggu sekali itu wajib transfusi darah. Oke, teman-teman, siap. Kita ada berita musibah ya. Harusnya hari ini kita ada namanya pengumpulan database donor darah. Karena yang paling penting dari thalassemia adalah bagaimana rutin donor darah. Dan yang jadi problem besar adalah tidak semua berkenan untuk donor darah. Hanya orang-orang terbatas sehingga mungkin pengumpulan banyak database itu wajib dilaksanakan. Namun hari ini kita mau ada pengumpulan database, cuman ternyata kakaknya Teh Mala ada musibah, tapi aman sekarang Teh, aman. Alhamdulillah ya, nggak terlalu parah. Siap. Ada musibah kecelakaan, semoga segera sembuh dan bisa bareng lagi bersama dengan kita. Jadi untuk pengumpulan database hari ini mungkin kita tidak bisa melaksanakan itu ya. Tapi bagi teman-teman yang ingin donor darah, silakan langsung hubungi Teh Mala, nanti akan dikonfirmasi ke UDD PMI Sumedang agar darahnya bisa langsung disalurkan ke para penyandang thalassemia. Oke, untuk menambah semangat berikan tepuk tangan luar biasa kepada Teh Mala dan juga Teh Nenden. Ya, mohon maaf ya Teh ya, memang karena inilah di AP bukan sisi seminar langsung ya, jadi mohon maaf. Plus juga untuk hari ini saya dapat koin cinta dari Situ Raja namanya Kang Dindin. Sebetulnya beliau juga thalassemia, anaknya itu. Alhamdulillah yang awalnya tadinya saya rutinnya untuk waktu itu kan memang donor darah itu kemana saja. Sekarang saya menyatakan diri untuk menjadi pendonor darah tetap sahabat thalassemia untuk anaknya Kang Dindin yang di Siduraja namanya Cahya Nurdapa. Ya kita sama alhamdulillah golongannya darahnya A, tapi memang kurang juga katanya. Karena terbatas sekali untuk orang yang berkenan donor darah setiap, karena kan donor darah itu per 3 bulan ya Teh? Iya betul. Per 3 bulan ya, jadi kita nggak dituntut untuk per minggu atau per bulan, tapi dituntut per 3 bulan. Jadi per 3 bulan sekali itu kita bisa donor darah, namun yang lebih istimewanya lagi adalah per 2 minggu thalassemia wajib donor darah, berarti harus berapa orang Teh biar stabil Teh? 8 Per orang. Per orang itu biasanya harus punya pendonor tetapnya 8 minimal. Jadi dari Teh Mala dan dari kata Teh Nenden itu per penyandang thalassemia itu wajib kurang lebih 8 orang untuk bisa mensupport.
Jadi saya hanya sendiri, jadi saya butuh bantuan rekan-rekan semua untuk menjadi sahabat thalassemia. Kita bantu, kita support teman-teman penyandang agar darah senantiasa ada. Iya. Karena yang bikin saya sedih adalah salah satunya ketika donor darah, waktunya donor darah ternyata tidak ada yang donor. Itu yang bikin saya sedih. Salah sedih. Itu pernah mengalami teh atau teh Nenden? Iya pernah. Jadi biasanya kalau misalkan udah harusnya transfusi darah di rumah sakit, udah waktunya kontrol, darahnya belum ada. Jadi harus menunda transfusi darah. Kalau menunda itu maksimal berapa hari? Sebenarnya nggak ada ini sih. Ya pokoknya sebisa mungkin dapat gitu. Siap. Jadi memang urgensinya darah itu memang sangat dibutuhkan sekali. Jadi bagi Bapak Ibu semua bisa merapat ke panggung, nanti kita akan data untuk database terbaru yang mana kita bisa maksimalkan untuk permohonan darah tambahan, cadangan. Karena kalau mohon maaf teh, kalau untuk di Sumedang sendiri yang teteh gabung di Popti itu berapa orang yang thalassemia, penyandang thalassemia teh? Kurang lebih 130 orang. 130 orang. Jadi kita butuh hampir kali 8 taruhlah 200, berarti sekitar 1.600 orang. Dan itu tercover? Ada? Belum? Belum. Oke. Ya, karena untuk jumlah donor per bulan pun kurang dari 1.600 orang. Dan itu untuk bukan di luar thalassemia. Jadi saya mengajak dan mengimbau kepada teman-teman semua untuk belajar mau donor. Karena nggak sakitnya cuma 2 kali ya, ditusuk dan ditarik, dan itu rasanya nggak semenakutkan apa yang dipikirkan teman-teman. Saya pun rajin, alhamdulillah per 3 bulan sekali untuk sahabat thalassemia. Jadi tidak ada hal yang merugikan sebetulnya. Teman-teman silakan datang langsung kepada UDD PMI Kabupaten Sumedang. Oh ya, ini teh ada donasi dari Kang Cahya Nurdapa. Entah kenapa mau aja ngasih buat teman-teman, saya masukkan ke koin cinta ya. Ya teman-teman yang ingin mendukung penyandang thalassemia silakan datang langsung ke panggung, berikan koin cinta terbaik teman-teman ya. Semoga buat Cahya Nurdapa juga, salah satu penyandang thalassemia, bisa senantiasa sehat dan bersama dengan kita. Oh ya, Teh Yeni, terima kasih luar biasa. Terima kasih Teh telah mendukung dan mensupport kami. Kang Hengki, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan buat Kang Hengki dengan kibananya dan Teh Yeni dengan nasi rempahnya ya Teh ya. Siap. Yang efek dari transfusi. Oke, boleh? Siap. Jadi teman-teman, selain kebutuhan tinggi akan transfusi darah, efek dari transfusi darah pun itu berat. Teh Nenden boleh bercerita Teh, selama mungkin 30 tahun dan mohon maaf sekali menerima lebih dari ribuan darah dari banyak orang. Apa yang Teteh rasakan? Efek, jadi thalassemia ini sebenarnya kayak buah si malakama ya. Jadi kalau nggak ditransfusi darah, ya gimana? Kalau ditransfusi darah juga gimana? Karena efek dari transfusi darah itu sendiri banyak banget efeknya, karena darah itu kan membawa kandungan zat besi yang cukup tinggi, dan kandungan zat besi itu numpuk di organ-organ dalam kayak jantung, paru-paru, terus limpa gitu. Nah kalau misalkan zat besi itu udah menumpuk di salah satu organ, itu akan mengganggu kinerja organ kan. Nah itu ya bisa bermasalah, misalkan jadinya nanti komplikasi jantung atau paru-paru atau bahkan limpa. Nah di kasus saya zat besi itu menumpuk di limpa. Untuk kasus Teteh? Iya. Berarti ada, mohon maaf, berarti ada mungkin beberapa penyandang thalassemia yang menumpuk di organ tubuh yang lain? Iya. Ada juga? Iya, termasuk di kulit. Di sel kulit, karena apa sih hampir sebagian besar thalassemia itu
kulitnya agak hitam ya, karena memang ya itu karena dari penumpukan zat besi di sel kulit gitu. Oke, jadi mohon maaf mungkin para penyandang thalassemia yang rutin donor transfusi darah itu zat besinya menempel di kulit dan membuat kulit menjadi gelap atau hitam. Iya betul. Oke. Salah satunya. Terus, nah balik lagi ke kasus saya yang zat besinya itu menumpuk di limpa. Nah, khawatir terjadi apa ya, semacam komplikasi yang lebih berat. Waktu itu diputuskan kalau limpa saya harus diangkat. Berarti organ tubuh teteh limpa itu sudah diangkat. Iya, sudah diangkat. Berarti tidak punya limpa. Iya, Limpa itu fungsinya buat apa teh? menyaring ini ya, menyaring apa? Racun-racun Ya, dalam tubuh ya. menyaring racun yang masuk ke dalam tubuh. Oh, kurang lebih sama dengan ginjal mungkin ya. Iya. Siap. Jadi teman-teman, Teh Nenden ini sudah kehilangan limpanya dikarenakan penumpukan zat besi pada organ dan salah satunya ada di organ limpa. Iya. Jadi mengantisipasi bila mana terjadi hal yang tidak diharapkan, akhirnya limpanya diangkat, Iya, betul. dioperasi berarti ya Teh. Iya. Itu berarti Teteh sekarang sudah berapa lama tanpa limpa? Operasi itu tahun 2012. Berarti kurang lebih sudah Hampir 10 tahun hidup tanpa limpa. Iya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Teh Nenden. Jadi saya no comment, ini berat sekali, luar biasa. Ini bagi teman-teman semua, syukuri apa yang ada dan dimiliki oleh teman-teman. Itu yang ingin saya ingatkan kepada rekan-rekan semua. Jadi Teh Nenden ini sudah 10 tahun tanpa limpa. Oke, kita kembali ke Mama Idan. Siap. Teh, berarti Teteh mohon maaf pembawa sifat. Iya, betul. Mohon maaf, suami juga pembawa sifat. Iya. Berapa tahun awalnya Teteh kaget enggak? Atau Teteh sebelumnya tahu bahwa bahasanya adalah pembawa sifat? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Dari keluarga enggak ada yang kena thalassemia? Ada kerabat agak sedikit jauh terkena talasemi. Tapi karena ngerasa oh itu awalnya bukan urusan saya gitu. Maksudnya dalam arti oh iya kasihan dia seperti itu, tapi saya tidak pengen tahu lebih jauh kalau itu genetik gitu. Jadi sebetulnya ada kerabat sepupu saya yang terkena talasemi. Sekarang umur 25 ya. Orangnya itu, yang Iya. thalassemia itu. Iya. Oke. Berarti kalau secara genetik sebetulnya nggak bisa diprediksi berarti, karena acel-acelan berarti mungkin untuk gen pembawa sifatnya itu. Kita kembali lagi ke pasangan kitanya. Mungkin yang lain itu menikah dengan tidak membawa sifat talasemi. Sedangkan saya ketika menikah mungkin suami saya pembawa sifat talasemia akhirnya ada. Oke. Berarti kalau kita bicara resesi mungkin dari Teteh kecil, tapi mungkin dari suami mohon maaf agak sedikit besar sehingga kemungkinan terjadi thalassemia tinggi. Iya. Oke. Teteh mohon maaf, putra ada berapa Teh? Ada 2. Ada 2. Berarti ada Satu adiknya Idan. Oke. Berarti idanya itu mohon maaf thalassemia. Ya. Kalau adiknya? Kemarin di screening alhamdulillah cuma pembawa sifat. Oh, oke. Jadi memang ini berarti bukan hanya diwaspadai oleh orang yang keluarganya thalassemia, tapi harus semua orang juga harus waspada berarti. Iya betul. Karena memang nggak ada yang tahu. Iya nggak ada yang tahu. Gitu. Nggak ada tanda khususnya. Nggak ada tanda khusus kalau buat saya pribadi atau suami aktivitas biasa gitu. HB juga nggak pernah ngedrop gimana gitu. Terus tiba-tiba anaknya divonis talasemi, ya bingung juga gitu. Kalau kita ego saling menyalahkan itu banyak terjadi di orang tua talasemi karena tidak pada mau mengakui. Coba kalau misalnya yang pada tidak mengakui itu di screening dulu, ada jelas siapa yang pembawa sifat, siapa yang enggak. Dan di kasus kalau ada anak talasemia pengidap itu berarti dua-duanya orang tua fix pembawa sifat. Oke. Ketika Teteh diberi kabar oleh dokter anak Teteh menyandang thalassemia, apa yang Teteh rasakan?
eh, kayak, wih, kok bisa gitu. Kadang ada di situ ujian kita yakin sama yang di atas. Kenapa sih saya pengen anak susah banget? Orang yang nggak pengen anak kok anaknya normal-normal gitu. Tapi di situ saya sama suami saya tidak saling menyalahkan. Jadi lebih saling mendukung bahwa kita terima ikhlas ya gitu. Begitu aja sih. Ikhlas Siap, aja. brother. Oke. Luar biasa, tepuk tangan buat Teh Mala. Jadi inilah yang mungkin yang kita juga wajib waspadai, mungkin ya wajib juga terima dan juga wajib kita syukuri. Apapun yang terjadi ya memang itu merupakan hadiah bagi kita sebagai bentuk membuat kita lebih kuat lagi ya Teh ya. Luar biasa. Jadi memang karena memang kita nggak tahu ternyata gen itu siapa yang membawa, kita nggak tahu karena itu memang sifatnya srek-sok gitu ya, nggak bisa diurutkan secara istilahnya apa ya, nggak bisa dicari gennya, nggak bisa karena ternyata dari kerabat jauh, sangat jauh sekali tiba-tiba muncul di dalam diri kita, itu kan jadi pergerakan gennya itu loh yang memang tidak bisa kita prediksi. Teh kita ke Teh Nenden. Oke. Teh Nenden, mohon maaf. Ya. Berarti ketika Teteh sadar bahwa Teteh menderita, mohon maaf, Teteh sadar bahwa Teteh menyandang thalassemia itu usia berapa Teh? Sebenarnya mungkin dari kecil ya, karena kan dari masih kecil tuh kayak kok bolak-balik rumah sakit gitu, kok disuntik terus gitu kan. Waktu kecil mungkin tahu bahwa saya sakit, tapi belum tahu bahwa oh thalassemia tuh ini gitu, thalassemia tuh harus gini gitu, belum tahu. Cuman kalau sadar bahwa oh thalassemia gitu, itu tuh di usia-usia sekolah sih, SMP, SMA itu baru yang benar-benar oh iya saya tuh thalassemia, saya tuh harus transfusi darah seumur hidup, saya harus saya bergantung sama darah, saya harus bertahan gitu dengan bergantung sama orang lain, sama darah. Ya itu umur segitu sih, sebenarnya umur labil juga kan gitu, usia sekolah itu, karena kan apalagi bisa dibilang hampir sebagian besar itu penyandang itu kan secara fisik itu pertumbuhan ininya tuh enggak seperti orang normal kan. Ada yang pendek gitu, terus ya perkembangan tubuhnya tuh enggak seperti orang normal gitu. Dan di situ jadi ada ketidakpercayaan kan, minder gitu sama teman-teman gitu. Kadang-kadang terus teman-teman juga kan kadang sering nanya, kok sering bolos sekolah gitu, sering izin kemana sih gitu kan, ke rumah sakit. Waktu masih kecil kan nggak tahu ya, pokoknya ke rumah sakit aja gitu, nggak bisa ngejelasin juga ke teman-teman. Terus dari lingkungan sekitar juga kan ada aja gitu yang maksudnya yang memandang sebelah mata, yang katakanlah kasarnya dibully gitu kan ya, ada aja gitu. Tapi ada aja itu yang ada bully aja ya. gitu, tapi kan balik lagi kan ke diri kita masing-masing gitu. Maksudnya ya pada akhirnya ya alhamdulillah gitu, harus bisa ikhlas gitu, karena ini kan seumur hidup gitu. Jadi ya mau nggak mau harus ikhlas dengan seiring berjalannya waktu gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu, pada akhirnya bisa nerima dengan keadaan thalassemia ini gitu. Siap. Ini mohon maaf sekali. Pernah nggak Teteh punya rasa menyalahkan orang tua? Alhamdulillah enggak sih ya, cuman lebih ke enggak menyalahkan oh kenapa sih orang tua gitu, enggak, tapi lebih ke kayak kenapa harus saya gitu, kenapa harus saya, jadi lebih ke diri sendiri, bukan ke orang lain, menyalahkan orang lain gitu, lebih ke ya kenapa saya harus ini gitu. Itu biasanya pas lagi ada titik-titik capek aja sih, tapi selebihnya ya alhamdulillah gitu, maksudnya bisa ikhlas, bisa nerima keadaan gitu. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat Teh Nenden dan Mama Idan. Jadi Serena sangat luar biasa sekali. Jadi Teh Nenden itu sudah 8
mohon maaf 10 tahun. 10 tahun tanpa limpa, luar biasa sekali. Nah kalau untuk biaya transfusi sebetulnya teh itu dari BPJS di cover atau seperti apa teh? Alhamdulillah kalau untuk saat ini di cover oleh BPJS kan mulai dari biaya pelayanan transfusi darah, terus obat juga kan karena thalassemia juga kan harus mengkonsumsi obat untuk mengurangi kadar zat besi yang tadi itu kan. Jadi sekarang itu kan udah ada obat gitu. Jadi itu di cover juga sama BPJS gitu. Alhamdulillah gitu. Kalau dulu sih waktu masih sebelum ada BPJS ya apa sih namanya masih ada yang bayar, terus masih ada yang harus pakai surat-surat sana sini gitu. Tapi alhamdulillah sekarang di cover. Oke, alhamdulillah ya, terima kasih juga buat BPJS. Seharusnya mungkin kita bisa mengundang BPJS-nya juga, mungkin juga bisa mengundang PMI atau UDD-nya juga sebetulnya. Cuman memang plus juga hari ini sebetulnya kita juga sejak hari Rabu kita mengundang donor darah. Namun mungkin ada beberapa kesibukan sehingga mungkin belum bisa bergabung dengan kita. Tapi kedepannya semoga kita semua bisa berkolaborasi untuk bisa menghadirkan darah yang continuity sehingga teman-teman tidak kesusahan lagi untuk mencari pendonor darah. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Teh Mala dan Teh Nenden. Teh, kita kembali ke Teh Mala ya. Teh, kalau thalassemia bisa dicegah nggak? Sebetulnya bisa. Caranya bagaimana Teh? Screening sebelum menikah. Screening kalau di Sumedang di mana Teh? Sebenarnya kalau di puskesmas itu bisa dengan melakukan, iya, Bisa. tapi untuk di puskesmas itu bisa melakukan cek apa? Oh iya, itu dicek aja MCV, MCH. Bila MCV, MCH-nya itu reaktif, maka harus lebih lanjut dicek. Tapi kalau MCV, MCH-nya nggak reaktif, normal ya udah, nggak ada indikasi ke arah situ. Jadi sebetulnya di puskesmas terdekat pun bisa Iya. untuk screening. Cek awal Cek awal. aja, iya. Oke. Kalau screening kan total. Memang kalau membutuhkan biaya yang lumayan. Dulu sekitar 2,5 ya, 2,5 juta. Itu kan terlalu mahal kan. Jadi kita bisa menyarankan ke puskesmas terdekat dengan mengecek MCV, MCH-nya, kadar sel darah merahnya. Siap. Jadi teman-teman silakan datang langsung ke puskesmas untuk screening ya. Karena gini lah, sebagai bentuk pencegahan. Iya. Ya. Jadi teman-teman saya itu punya rekan namanya Om Dido yang mempertemukan saya dengan Teh Mala. Jadi beliau bercerita tentang thalassemia seperti A, seperti B dan C. Nah yang jadi, karena waktu itu posisi saya sebagai seorang hipnoterapis, bagaimana caranya mencegah yaitu dengan kita mengurangi mungkin kadar cinta antara penyandang. Itu yang mungkin jadi PR bagi saya karena berat ya kalau ikatan cinta itu berat. Tapi bisa dengan teknik tertentu yang mana para penyandang itu sudah tahu mas screeningnya sudah sama-sama pembawa sifat tapi tetap dipaksakan menikah. Iya. Walaupun memang dua-duanya bisa berpisah, tapi rasa cintanya itu loh yang mungkin itu yang jadi PR dari kemarin kata Om Dido tugas Langga di sana. Ya mungkin the next-nya plus juga pendampingan juga untuk rekan-rekan penyandang thalassemia. Dan sebenarnya memang kita sama-sama bisa berkolaborasi ya. Iya. Sama-sama berkolaborasi untuk bisa saling menguatkan, saling mengisi juga. Plus juga kita bisa, kalau untuk transfusinya memang alhamdulillah sudah di-cover oleh BPJS. Namun biaya kesana kesininya itu loh yang memang harus masih menjadi perjuangan bagi rekan-rekan kita. Jadi teman-teman yang ingin memberikan koin cintanya, silahkan ada kotak ke depan, silahkan berikan koin cinta terbaik dari teman-teman semua. Plus juga kita juga ada usaha kita ya dari Sauri itu adalah jahe merah, kemudian ada coklat keranjang ya, ada di pojok sebelah barat di lantai di LGF keluar dari supermarketnya, teman-teman bisa berbelanja juga sambil memberikan koin cintanya. Luar biasa. Teman-teman dari panitia ada yang ada door prize enggak? Door prize enggak? Enggak ada. Kita belum hadir, oke gak apa-apa ya. Apa ini aja yang Idan aja. Boleh. Siap. Ini sama Kita ini Mas Tar. siap. Berapa banyak teh? Satu aja teh. Satu aja? Boleh. Satu aja. Jadi kita akan memberikan ini kas tangel ya, buat random saja.
Oh, Teteh mau ikut juga? Oke, boleh, siap. Sambil duduk Teh. Oke, sambil duduk. Nggak apa-apa di sini aja. Siap. Tepuk tangan buat Teh Tatat, luar biasa. Bukan penderita thalassemia ya? Oh iya, bukan ya. Silakan lanjut Teh. Enggak, ini teteh ini kayaknya tetangga deh. Pakai mic Teh, pakai mic Teh. Enggak, bukan. Mirip soalnya. Thalassemia juga. Oh mirip. Saya mengenal seorang pengidap thalassemia yang luar biasa. Usianya sekarang 65 tahun. Pengidap thalassemia mayor. Iya. Teh Pipit Senja. Oh iya, di tahun Novelis, ya. Saya kenal beliau, sekarang usianya 65 tahun, berarti pengidap thalassemia punya harapan hidup bisa lebih lama. Dia perempuan hebat yang sangat menginspirasi. Sekarang usianya sudah 65 dan sudah menciptakan ribuan ratusan karya ya. Sekalipun dia pengidap thalassemia dan dia dikatakan umurnya tidak akan lebih dari 35 tahun, ternyata beliau bertahan sampai sekarang 65 tahun. Dia cerpenis, novelis, penyair, dan banyak sekali karyanya. Dia orang hebat, semangat juangnya luar biasa, sama sudah tidak punya limpa. Dia menikah dan punya anak satu, cantik anaknya. Saya mengenal secara pribadi dan dia keluar orang hebat. Satu keluarganya saya lupa berapa orang, 7 orang atau 9 orang, dari semua anggota keluarganya hanya 2 yang tidak thalassemia. Yang lain semua thalassemia mayor. Mungkin dari ibu bapaknya ya, genetik. Itu jadi siapapun kita, apapun yang kita derita, selama masih punya semangat hidup, harapan hidup, insya Allah kan Allah pasti memberikan yang terbaik. Pasti itu yang terbaik, cuma mungkin kadang tidak semua orang bisa menerima itu. Teh Pipit itu benar-benar perempuan hebat yang luar biasa, yang sangat menginspirasi. Dan dia tidak pernah mengeluh dengan sakitnya, pernah koma beberapa kali kan. Itu benar-benar perjuangan yang luar biasa. Saya sebagai orang yang bisa dikatakan normal, seharusnya tidak banyak mengeluh, karena di luar sana banyak orang yang lebih menderita dibanding apa yang saya alami. Waktu anak saya kecil, dulu umur berapa tahun, bayi kan keluar masuk rumah sakit ya, dikit-dikit dirawat karena kejang, itu kejang sampai umur 10 tahun masih kejang. Kan pasti kalau kejang tuh harus dirawat. Selalu di sebelah kiri kanan itu ada anak-anak thalassemia sedang transfusi, dan itu sebenarnya membuat saya lebih bersyukur. Maksudnya ada orang lain yang lebih menderita dan mereka hidup dengan sakitnya tapi tidak mengeluh. Jadi saya sebagai orang yang Allah beri berkah sehat, seharusnya lebih bersyukur. Kadang saya malu dengan orang-orang hebat. Ini perempuan-perempuan hebat, insya Allah akan lebih hebat. Amin, terima kasih. Di Sunda kan ada adiknya Teh Emi Arif, kan Teh Pipit Senja itu namanya Eti Arif ya. Itu adiknya ada Emi Arif. Kebetulan bertetangga juga. Itu thalassemia juga, mayor juga. Emi Arif. Terus satu saya itu hampir selalu mengidap HB rendah. Itu beberapa kali donor darah tidak bisa, karena HB saya itu 78. Orang lain tuh udah banyak yang sudah dirawat. Pernah bilang, tes apa tahu thalassemia katanya. Tapi saya bilang udahlah, udah kepala 5, saya tidak berpikir lagi apakah saya thalassemia atau bukan. Kalaupun thalassemia mungkin minor ya. Saya hidup dengan apa adanya aja sekarang, saya syukuri, dan dengan HB rendah pun insya Allah nggak ada masalah. Jadi itu mungkin salah satu indikator thalassemia itu? Iya, karena kan kalau yang normal itu HB 12,5 untuk perempuan, untuk laki-laki 13,5. Ketika HB 7 untuk kita aja harus transfusi. 8 harus transfusi. Di bawah 10 itu standar internasional, di bawah 10 harus transfusi. Tapi kan mudah-mudahan mungkin ibu nanti keturunannya, kalau ada yang punten-punten, ada yang udah nikah atau mau menikah? Belum sih, masih sedang skripsi dua-duanya. Disarankan sih nanti screening.
biar jelas karena takutnya meskipun ibu baik-baik saja, takutnya pembawa. Karena kondisinya gini, ketika anak saya di screening, adiknya Idan itu di screening, pembawa thalassemia. Kemudian kakak saya punya anak, kakak menikah dengan yang normal. Kemudian anaknya di screening, itu tetap pembawa sifat. Meskipun sudah menikah dengan yang normal gitu. Ya mudah-mudahan aja enggak ya Bu ya. Amin. Kang Langga ini mau dilanjutkan, ada apa dengan kastengelnya? Oh iya boleh. Ini Ibu, ini produk dari Saur Idan. Iya, Idan. Jadi mudah-mudahan dicoba dulu aja Ibu. Oh, saya nih Pak. Kirain mau dibagikan? Enggak, buat Ibu aja. Oh, dibawa. Jazakallah khair. Enggak, malah dikasih enggak? Rezeki enggak? Jazakallah khair teh, jazakumullah. Ini mirip, saya kira tetangga. Karena hampir semua kalau anak thalassemia itu aja. Ini dulu perutnya. Sebagian memang kembali lagi ke pola asuh orang tua, ke pola makan. Nenden itu termasuk orang tuanya apik. Itu apik orang tuanya. Jadi tidak semua makanan bisa dimakan gitu. Ada orang tua yang ya udah yang penting anak makan. Tidak dilihat kandungan gizinya. Terus pemberian obatnya kan ada yang rajin, ada yang enggak gitu. Jadi obat itu hanya untuk mengurangi zat besi yang ada di dalam tubuh. Supaya enggak besar. Ada, tetangga saya ada sekarang anak laki-laki umur 10 tahun thalassemia juga, dia transfusi setiap 3 bulan sekali, berarti termasuk mayor ya. Itu apa yang harus dilakukan? Gimana Bu? Ya yang pasti untuk thalassemia sih rajin transfusi darah. Jangan sampai ketika transfusi darah itu HB-nya drop gitu. Jadi misalkan pas kontrol tuh HB-nya 6, 7 atau di bawah 7 gitu, karena justru itu bakal lebih memperparah thalassemia-nya gitu. Jadi kalau bisa standarnya misalkan 9, ya udah 9, kalau ke rumah sakit itu mau transfusi darah ya HB-nya segitu 9 gitu. Terus yang pasti juga konsumsi obat kelasi besinya yang untuk mengurangi zat besinya harus rajin, nggak boleh bolong gitu. Karena kan kalau nggak kayak gitu jadi transfusi darah sering tapi zat besinya numpuk aja terus gitu, obat nggak dikonsumsi, jadi ya sama aja bohong gitu. Jadi harus rajin dua-duanya gitu, harus ya kalau capek Ya, tapi ada anak saya itu senang renang saya lesin. Ketika dia beraktivitas dengan rasa senang, sudah beres renang saya kasih makan dengan gizi yang seimbang. Alhamdulillah HB nggak pernah ngedrop. Anak saya datang ke RS HB 9 itu minimal, karena ditambah 1 labu itu dia akan pulang sekitar HB 11, sama seperti yang normal. Dia bisa melakukan aktivitas apapun. Jadi lebih kembali lagi kepada orang tuanya, harus telaten, harus tahu kondisi anak di mana saat dia lagi drop, lagi senang gitu. ya. Siap Teh Tata, thank you luar biasa. Oke, siap, terima kasih. Jadi memang berarti udah jadi mohon maaf ya. Jadi terima kasih buat Teh Tata telah memberikan ceritanya. Semoga bisa menginspirasi bagi kita semua. Untuk Teh Mala, waktunya mungkin kita sudah ending ya Teh ya, sama Teh Nenden. Terima kasih. Terakhir Teh, dari Teh Mala, apa yang ingin disampaikan ke banyak orang tua di luar sana Teh? Bagi di luar sana yang mungkin orang tuanya sama seperti saya, jangan mengeluh. Jangan banyak, kita mengeluh boleh, tapi lebih ke kalau kita kuat, anak kuat. Kalau kita lemah, anak lemah. Seperti biasa aja, anak kita itu
harus bisa hidup berdampingan dengan yang normal. Harus sayang anak, harus telaten, dan stop saling menyalahkan. Stop saling menyalahkan. Untuk yang belum menikah, lebih baik screening dulu sebelum menikah. Kalau misalkan memang sudah cinta dan cinta sulit dipisahkan, itu nanti harus konsultasi dengan dokter untuk memiliki keturunan. Karena ada program baru berupa bayi tabung. Itu bisa dikonsultasikan. Sekarang mungkin nanti lebih canggih, tapi tetap kita harus sadar diri, kita pembawa sifat apa tidak. Itu aja. Luar biasa, terima kasih buat Teh. Terakhir dari Teh Nenden, apa yang ingin Teh sampaikan kepada banyak orang di luar sana, Teh? Kalau saya pengen lebih ke donor darahnya ya, Kang. Karena sebenarnya donor darah itu kan bermanfaat bukan untuk orang lain saja, tapi untuk Yang donornya pun juga donornya bermanfaat, betul. memberi apa ya, kesehatan gitu kan, menjaga kesehatan tubuh juga gitu. Jadi banyak orang di luar sana yang apa ya, normal tapi kadang-kadang takut jarum atau misalkan apa gitu, nggak mau donor darah. Jadi saya pengen ngajak semuanya yang sehat gitu, yang normal, yang apa sih bisa donor darah, datang ke UDD PMI gitu untuk mendonorkan darah. Bisa untuk penyandang thalassemia seperti saya gitu, atau mungkin untuk penyakit yang lain juga yang membutuhkan darah gitu. Jadi pengen ngajak sebanyak-banyaknya orang untuk mau rutin donor darah. Itu aja. Oke, luar biasa, terima kasih. Oh ya, sedekah paling mudah dengan darah. Jadi teman-teman silakan datang langsung ke UDD PMI Sumedang. Namun silakan konsultasikan dulu kepada Teh Mala ya untuk darah apa yang memang urgent sekali dibutuhkan. Nanti bisa dihubungi langsung dengan Teh Mala di Sauridan ya, di sebelah barat dari acara Gebiarkes pada hari ini. Teh Mala, terima kasih. Sehat selalu, sukses selalu, kita sama-sama berkolaborasi. Sukses juga buat Sauridan dan rekan-rekan semua, titip salam. Kemudian buat Teh Nenden, terima kasih. Tetap semangat, tetap luar biasa. Kita jadikan kita semua bersaling berkolaborasi seperti itu. Salam titip salam buat teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih kepada semua para pengunjung apa yang telah memberikan koin cinta. Koin cinta masih tersedia hingga nanti jam 8 malam. Atau enggak juga bisa teman-teman berbelanja sambil memberikan koin cintanya di Sauridan, di pojok sebelah barat dari Gebiarkes yang kelima. Cukup dari kami, terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mama Idan dan Teh Nenden. Berfoto bersama dulu Teh. Dokumentasi. Oke, Kang Hengki ini yang paling luar biasa sekali. Bawa produknya Teh, kita foto. Kang Hengki, terima kasih ya. Kita itu panitia gede tapi gak ada dokumentasi loh. Luar biasa. Siap, terima kasih. Selanjutnya, bawa aja. Satu orang bawa buku kita ke atas panggung. Kakak, naon langsung kaji kaluhur. Oke, selanjutnya kita ada dari sponsor kita ya, dari EKS. Ini bagi teman-teman yang ingin menampilkan produknya silahkan dibawa langsung ke depan. 5 menit lagi kita akan ada sesi ngobrol bareng tentang perumahan-perumahan keren di Sumedang bersama dengan tim dari EKS Group. Banner kaluhurkeun sama sok. Ya. 5 menit lagi kita akan ngobrol dengan dari tim EKS Group untuk membahas produk apa hiji.
untuk membahas perumahan keren di Sumedang. Nu mana we? Mama mana? Oh, pinjam dulu ya. Kopi teh ah. Siap. Siap. Teh udah teh. Opak belum ya, belum keluarkan teh.